Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya melanjutkan ke materi dari Pak KB ini Bapak Ibu adalah salah satu dari peserta umum yang kelas saya buka. Jadi sedikit saya cerita. Ini Pak KB angkatan tahun 13 ya Pak KB, 2013. Jadi waktu itu kursi saya cuma isi 12. Jadi maksimal murid pelatihan di tempat saya itu 12. Tapi yang heran satu, saya tidak pernah promosi. Saya waktu itu di YouTube, di sosmed kan masih belum begitu terkenal ya. Yang heran satu, setiap minggu kelas selalu penuh. Saya yang datang dari mana saya juga tidak tahu. Nah, itu adalah 10 tahun yang lalu. Bulannya juga bulan sama-sama seperti ini, bulan-bulan Oktober, kalau Pak KB dulu di sekitar bulan September, 10 tahun yang lalu. Saya berharap nanti dari sini muncul Pak KB baru ya, yang bisa menjadi pengajar di mana-mana seperti itu. Mari sebelum saya ngasih materi, kalau ada yang mau tanya dulu tentang 3, ayam, kambing, sama apa Pak materinya hari ini? Sama pertanian. Mari tanya dulu. Jangan materi dulu, tanya dulu. Apa yang saudara harapkan ketemu dengan saya di materi ayam, kambing, dan pertanian? Kira-kira, mari saya kasih 6 boleh lah, 6 selesai 1 jam. Mari Pak. Mic-nya 1. Makasih Pak Bayu, saya Widodo dari Rembang. Langsung saja. Saya malah tertarik pada 1005 ini Pak, karena kita akui bahwa kepemilikan lahan kita itu, terutama yang di Jawa, itu paling banyak adalah di bawah 2 hektar. Betul. Jarang sekali orang punya 1 hektar, sangat jarang. Apalagi nyun sewu, orang tuanya sudah meninggal, biasanya terbagi atau terjual. Sehingga rata-rata milik paling banter itu 1/4 hektar atau 1.500-1.000 meter persegi itu rata-rata di kampung. Jadi saya berharap betul-betul ini menjadi solusi yang bisa menyejahterakan petani kita Pak. Matur suwun. Oke, baik, terima kasih. Yang lain? 2, oke Bapak. Terima kasih Pak Bayu. Untuk bisa bertemu Pak Bayu sudah impikan saya mulai 2007. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Untuk melihat dari situasi anak-anak sekolah, itu rata-rata yang diambil itu jarang sekali mengambil pertanian atau peternakan. Itu paling yang tidak diminati. Padahal di dunia ini tanpa 2 atau istilahnya pertanian itu kita nggak mungkin hidup. Betul. Di dunia loh. Kalau memang di sini kekurangan biasanya kan impor. Lah terus anak-anak muda kalau kita nggak berpikir untuk melanjutkan warisan tanah untuk kepertanian, kita sangat prihatin sekali Pak. Betul. Walaupun saya sudah tua, saya pengen sekali mendapatkan ilmu dari Pak Bayu yang mungkin bisa saya tularkan sama anak-anak muda. Siap. Gitu Pak. Karena anak-anak muda kalau sudah kuliah rata-rata di manajemen akuntansi. Setelah itu rebutan, ada lowongan 1 atau 3 orang direbut sampai ratusan orang. Itu sangat memprihatinkan. Bahkan kalau kita daftar ke koperasi harus nitip duit untuk diputar ke ini koperasi. Nah, padahal gajinya itu tidak sesuai dengan sekolahnya. Makanya saya sangat antusias sekali untuk bisa mengaplikasikan ilmu ini ke anak-anak muda. Begitu Pak Bayu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Satu lagi dulu untuk termin pertama. Pak, saya mau tanya. Mari, boleh. Mohon maaf sebelumnya, ini ada titipan pertanyaan dari
tetangga saya skala untuk integrasi farming untuk apa ya? Integrasi pertanian. Itu untuk lahan di atas 1000 meter persegi. Jadi untuk skala-skalanya Pak. Baik. Ya, terima kasih. Baik. 3 yang saya jawab dulu. Begini. Sebelum saya jelaskan ke situ, ini adalah masa 10 tahunan Bapak Ibu. Jadi 10 tahun sekali itu saya membuat satu teori. Teori yang Pak KB tadi sampaikan itu hampir sama. Jadi 10 tahun lalu sebelum kelas mulai, peserta sudah datang, kan nginep kalau di tempat kita di Mojokerto sudah ada penginapan yang anggap Poja Hotel seperti itu. Terus habis gitu mereka sudah datang, materi belum ada. Fair. Kurang 15 menit sebelum saya ngajar, itu materi masih belum. 10 menit baru saya ngerjakan, saya ambil laptop baru saya tulis. Semua materi Pak KB tadi itu cuma saya kerjakan 10 menit. Tapi yang keren satu, 10 menit sampai 10 tahun tidak berubah. Dan hari ini adalah hari perubahan, saya kemarin bilang ke Pak Bambang. Ini angkatan pertama saya turun ngajar langsung lagi, yang walaupun saya kemarin ngajar tapi kan di pemerintahan, bukan di rumah saya. Kalau di rumah saya anggap keluarga. Jadi seluruh peserta pelatihan yang kita lakukan di Mojokerto dari tahun 2000, sebenarnya pelatihan umum sudah kita lakukan dari 2007. Tapi saya turun ke desa, keliling setiap hari satu desa, sampai 3 tahun. Jadi saya sudah keliling kurang lebih anggaplah rata-rata hampir 1000 desa. Setelah itu baru kita lakukan kelas. Kelas itu adalah sebenarnya fungsinya adalah TOT, Training of Trainer. Nah sekarang ini kembali, saya sudah ngajar cuma 1 tahun, setelah itu saya sudah tidak pernah ngajar. Pak KB sendiri yang jaga kandang waktu itu, jaga gawang. Jadi dia banyak orang ikut pelatihan tapi tidak pernah ketemu saya. Nah sekarang tahun ini kita mulai lagi, kita nyebutnya New Session. Jadi ini adalah musim baru yang akan merubah. Jadi yang ada di YouTube yang hari ini banyak yang tren-tren itu sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang kita keluarkan dari 2007. Tapi kita akan berubah di tahun 2023 karena apa? Kita sudah masuk di 4.0. Jadi selamat datang di dunia baru. Selamat datang di dunia yang akan lebih goncang, dan selamat datang di satu kondisi yang lebih berat. Karena apa? Ini saya katakan sebagai perang. Kenapa saya katakan sebagai perang? Begini, saudara pernah dengar YouTube saya yang berkata tentang politik jahat yang membunuh petani? Itu bukan rekayasa. Bukan politik dari bangsa kita, bukan. Tetapi di atasnya negara. Di atasnya negara artinya apa? Indonesia pun kan di bawah juga dari beberapa penguasa-penguasa dunia. Mereka yang sudah menyeting semuanya. Mereka sudah menyekedul semuanya. Saya tunjukkan strategi-strategi mereka. Yang pertama, anak-anak muda dikenalkan dengan pertama hidroponik, betul ya? Kenapa ke hidroponik? Karena hidroponik tidak nyangkul, hidroponik terkontrol, hidroponik tidak nyabuti rumput. Tetapi sebenarnya ada yang dirubah dari pola pikir kita menjadi namanya tergantung. Tergantungnya di mana? Di pupuk AB mix ya. Pupuk itu semua impor. Beberapa orang organik mereka mengalihkan dari hidroponik ke aquaponik. Jadi ada sayur, ada ikan. Nah, tetapi mereka pun tetap tergantung kepada beberapa bahan terutama di nutrisi.
Kemudian mereka lari lagi ke yang lebih canggih lagi, ke aeroponik. Jadi kita pakai udara, cuma disemprot setiap sekian detik. Ini untuk pembibitan pembibitan kentang, tanaman-tanaman yang berumbi. Jadi panennya bukan lagi panen di bawah, tapi panen di udara. Pertanian anak-anak muda diarahkan ke sana. Apa yang mereka tinggalkan adalah tanah. Karena apa? Mereka sudah putus asa bagaimana memulihkan tanah kembali. Tetapi perlu kita sadari, aquaponik, hidroponik, aeroponik, ini bukan organik. Karena kita dipaksa untuk menjadi tergantung. Yang kedua, tentang mesin, tentang mekanik. Saya kemarin dibully habis-habisan ketika saya mencangkul, karena saya tidak pernah mencangkul memang. Banyak orang komentar kalau teori mencangkul diterapkan, berarti kita mundur puluhan tahun. Apakah benar? Hari ini saya jawab, saya kupas. Kenapa sih kita mencangkul? Kalau tanah Bapak Ibu cuma 1000 meter, mau datangkan traktor biasa, kalau tanahnya bagus, oke. Tapi kalau tanahnya liat, tidak masuk Bapak Ibu. Kalau tanah itu basah gimana? Saudara pernah tahu kalau tanah liat basah terus di traktor? Apa yang terjadi kira-kira? Lengket, tambah padat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengolahnya? Tidak ada cara lain, harus dipulihkan kembali. Kemudian yang ketiga, anak muda diajar tentang mekanik. Semua tergantung ke mekanik. Apa sih tujuan mekanik? Nomor 1 adalah supaya mengatasi masalah tenaga kerja. Betul? Siapa yang digeser di sini? Manusia. Manusia mulai digeser, digantikan dengan alat. Saya tidak salahkan. Tetapi kita harus tahu. Tadi seperti Bapak bilang, anak-anak muda tidak mau bertani karena berat. Kalau kita tidak merubah mindset ini, kita akan kehilangan petani. Akhirnya Indonesia akan sama dengan luar negeri. Yang menjadi petani hanya 1-2 orang. Kalau tanah 1000 meter, terus punya mekanik yang besar, untuk apa? Paham maksud saya ya? Akhirnya mereka butuh tanah besar. Kalau di luar negeri Bapak Ibu, 1 orang tanahnya bisa 100 hektar. Alatnya full mekanik. Tapi saya mau katakan, hukum ekonomi itu ada. Tahu maksud saya hukum ekonomi itu ada? Begini ceritanya, kalau semua pakai mesin, kira-kira produksinya bagus seandainya di awal. Betul ya? Biaya ditekan. Terus yang kedua, kalau semua sudah menekan biaya, kira-kira harga tambah mahal atau tambah murah? Murah. Jadi mekanik bukan solusi. Ngerti maksud saya? Hari ini yang punya mekanik 1 orang, 2 orang, dia untung yang pertama. Setelah itu yang lain akan ikut. Setelah semua lain ikut, harga akan kembali lagi rusak. Jadi mekanik bukan solusi. Apakah solusi? Ini yang akan kita bahas hari ini, yang paling penting. Tadi Bapak yang dari Rembang sudah sampaikan, tanah kepemilikan petani itu di level 1000 sampai 1500. Itu real. Di luar Jawa banyak Pak punya hektaran, luar Jawa. Tapi tanah di luar Jawa beda dengan tanah di Jawa. Sebagus-bagusnya tanah di luar Jawa, lebih bagus tanah di Jawa. Kenapa kok bisa begitu? Saya tidak tahu. Saya punya kebun percobaan, kebun tempat pelatihan seperti ini hampir seluruh pulau di Indonesia. Dan semua masalahnya sama. Kalau dulu konsep saya itu pupuk tidak menjadi yang utama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di konsep 1005, pupuk kita itu cuma di level POC, pupuk organik cair. Yang kita usahakan sendiri, yang kita pakai sendiri untuk tempat kita sendiri.
Tetapi karena sekarang adalah kondisi penting, kondisi urgent bagi negara. Saya katakan ini adalah masa-masa perang. Berarti kita harus bangkit. Berarti kita harus kuat. Kita harus kuatnya di mana? Di kata satu, kemandirian. Nah, pertanian Bapak Ibu, pertanian itu sebenarnya kenapa saya katakan bukan bisnis. Pertanian itu bukan usaha, tetapi pertanian organik. Organik itu artinya kehidupan yang terus-menerus menjadi hidup dan menjadi besar. Saya melakukan pertanian organik bukan karena saya kepingin buat organiknya dulu. Karena saya dulu juga petani kimia. Saya bertani mulai dari umur 17 tahun. 17 tahun ya sudah pekerjaan saya nyemprot kimia. Waktu saya kuliah, saya pagi kuliah, sore ke sawah, jam 3 pagi kalau tanam bawang ya sudah turun ke sawah lagi. Tapi full kimia. Apa sih yang membuat saya berubah waktu itu? Karena satu, semua orang butuh uang, betul ya? Semua orang butuh hidup. Semua orang kepingin sejahtera. Yang keren satu, tahun 2007 tahun 1919 berapa? Saya 91 ya, 1991. Waktu saya umur 17 tahun. Pendapatan saya sudah besar. Setiap hari 1 juta. Gajinya pegawai negeri 300.000 1 bulan. Saya ingat saya uang saku kuliah itu dari orang tua 1 bulan cuma 200.000. Tapi pendapatan saya di luar itu menjadi petani sudah 1 juta 1 hari. Apa yang saya tanam? Cabai, bawang, kacang panjang. Cuma 3 tanaman itu. Cabai itu kan pada waktu itu harga 5.000. 5.000 zaman itu bensin harga 500 Bapak Ibu. Nah, harusnya kaya atau tidak saya waktu itu? Harusnya kaya. 1 bulan pendapatan 30 juta dipotong karyawan itu cuma 6 juta 1 bulan. Karyawan saya 30 orang waktu itu. Gaji harian masih 7.000. Tapi uangnya enggak tahu kemana. Beli rumah aja saya enggak bisa tahun itu. Padahal rumah waktu itu harga cuma 12 juta gitu aja. Padahal pendapatan saya sudah 30 juta. Apa yang hilang dari sini adalah satu kata. Uang itu berbeda dengan rezeki. Setuju? Uang berbeda dengan berkat. Jadi uang itu ya uang, bukan rezeki. Hari ini kita akan rubah sama-sama pola pikir kita. Bertanilah dengan cara yang benar. Karena apa? Kita hidup bukan dari uang, tetapi kita hidup dari rezeki. Setuju kalau kita hidup dari rezeki? Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini. Baik, saya akan jawab 3 pertanyaan dulu. Kalau Pak KB di sana, kalau saya di sini, biar enggak kenger. Oke, tanah konsep 1005. 1005 ini Bapak Ibu adalah karena tanah saya cuma 1000 meter. Tempat pelatihan saya pertama kali, tanah saya cuma 1200 meter. Yang 200 meter saya pakai untuk bangunan. Sisa tanah 1000 meter. Ini adalah muasal kata 1005. Staf saya waktu itu sudah 20 orang. Jadi saya sudah punya banyak staf. Karena kita juga bukan hanya di pertanian, tapi juga ada di herbal. Nah, dari 1000 meter ini, yang saya pikirkan adalah bagaimana di tanah 1000 meter kita bisa hidup. Saya minta tolong, dasar pertama bertani, bukan profit. Dasar pertama bertani adalah hidup. Hidup itu adalah organik.
Organik itu apa? Organik itu seperti dinamos yang selalu berkembang menjadi besar. Artinya dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Kemarin Bu Susan datang, dia cerita saya punya tanah, Pak. Banyak orang punya tanah ketika dikerjakan bukan hidup, tapi rugi. Setuju? Banyak yang sudah punya tanah-tanah kosong di sini. Sudah dikasih modal beberapa kali dan tidak jalan-jalan. Itu cerita banyak orang. Kata hidup ini adalah kata poin penting. Kalau boleh saya katakan hidup ini adalah pondasi. Dari satu kata yaitu kata cukup. Kalau kita cukup, kita bisa berkata bersyukur. Alhamdulillah. Setuju? Disinilah tempat saudara membangun. Karena itu saya menyatakan bertani tidak boleh hutang. Beternak tidak boleh hutang. Kenapa? Hutang itu adalah jurang. Paham maksud saya? Saya berkata begini Bapak Ibu karena saya dulu juga pernah berhutang. Berhutang itu tanggung jawab. Banyak orang berpikir begini loh. Kenapa sih saya bukan karena anti hutangnya? Saya tunjukkan ya. Kalau berusaha bertani dengan modal hutang, membuat jurang, ketika dia berhutang, dia punya satu konsep berkata, saya pasti berhasil. Setuju atau tidak? Berarti the powernya, kekuatannya di kita atau di Gusti Allah kira-kira? Di kita. Padahal, siapa yang bisa numbuhkan tanaman? Siapa yang bisa membuat ternak itu hidup? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Fair. Saya katakan fair. Nah, kalau kita berhutang, kita punya jurang. Kalau namanya jurang, percayalah, ini butuh nguruk banyak Bapak Ibu. Saya cerita sedikit, ini teman saya sudah almarhum. Teman saya itu saya katakan dia sebagai raja hutang. Hobinya dia berhutang dan tidak mau bayar hutang. Loh, fair. Pertama kali dia hutang cuman 1-2 M. Setelah itu dia berhutang lagi lebih besar lagi 10 M. Sampai terakhir ketemu saya hutangnya sudah 100 M. Begitu sudah tembus di 100 M dia bingung. Dia punya hotel di mana-mana, dia punya ruko di mana-mana. Tahun 2014 sampai tahun 2018 di dunia properti macet Bapak Ibu. Jualan ruko minta ampun susahnya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia ditagih bank terus. Akhirnya ketemu saya, ayo kita hadapi banknya, saya bilang. Saya bilang ke dia, cerita saja kalau kita sudah tidak punya uang. Kalau bank kan nawarinya, kalau tidak punya uang ya hutang lagi lebih besar supaya untuk bayar yang dulu kan gitu kan. Jadi dari 1 tambah 2, 2, 3, 4 ambles. Nah, saya ngajari beliau, kita hutang harus kita tutup. Bagaimana caranya? Hutang itu kan masalahnya satu. Pernah berhutang enggak kira-kira? Kalau berhutang terus jawabnya kalau enggak punya uang dengan betul enggak? Janji ya, nanti minggu depan, bulan depan, 3 bulan kan gitu kan? Begitu 2 minggu, 3 minggu datang waktunya uangnya belum ada, janji lagi atau enggak? Janji lagi. Dan itu membuat kita bukan tambah kuat, tambah terpuruk. Pikiran kita jadi tidak sehat lagi. Paham maksud saya di sini? Jadi bagaimana cara menghilangnya? Gini, kalau hari ini masih punya utang, saya kasih solusi. Bilang ke dia, saya tidak akan lari kemana-mana. Saya akan bayar hutang saya, tapi sabar. Saya tak usaha dulu dari nol. Tapi kalau sudah sukses tolong dibayar. Kenapa ini penting sekali? Saya banyak ketemu dengan pengusaha-pengusaha, masalah terbesarnya karena dia punya jurang. Nah sudah, kalau sudah punya jurang, saya minta tolong jangan gali lubang, tutup lubang, lebih dalam. Jadi bagaimana caranya kalau tidak punya uang, bilang ke bank, kemanapun. Percayalah, bank lelang juga susah. Bilang saya tidak lari kemana-mana, saya akan tanggung jawab,
saya akan selesaikan hutang saya, tapi biarkan saya bekerja dulu. Supaya saudara tenang dulu. Ketika saudara tenang itu, saudara akan menemukan ide. Saudara akan menemukan sesuatu yang bermakna. Kenapa sih usaha dari 1.500 ini penting bagi saya? 1.500 bagi saya sudah terlalu besar loh Bapak Ibu. Saya dari keluarga biasa. Saya bukan orang kaya. Bagi saya, usaha itu, apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada hari ini yang kita pegang, itu yang kita pertanggungjawabkan. Di sini satu kata cukup, bersyukur, ini tujuannya adalah satu kata tanggung jawab. Tanggung jawab. Siapa yang bisa bertanggung jawab adalah orang-orang yang sudah mandiri. Tanggung jawab dalam apa? Dalam segala hal. Sudah, kalau saudara lulus, saya cuma satu saja kata kunci untuk saudara berhasil. Tanggung jawab. Saya tanggung jawab itu di mana? Yang pertama, percayalah bahwa semua yang kita terima itu adalah berkah dari Tuhan. Setuju? Semua itu adalah rezeki yang kita terima. Berapapun, besar atau kecil. Teori yang kalau di materi Pak Kapi tadi yang tidak disampaikan, salah satu adalah teori saya adalah teori mata air. Teori mata air, tahu mata air? Mata air itu besar atau kecil? Mata air itu kecil. Tetapi dari yang kecil menumbuhkan satu pohon. Mungkin untuk satu pohon itu pun tidak cukup. Tetapi ketika pohon itu besar, ketika ada waktunya, kalau boleh saya katakan waktu itu adalah tidak tahu, kita tahu datangnya rezeki kapan. Ketika hujan datang, hujan itu rezeki. Saudara, banyak orang kan kadang-kadang ngeluh ke saya begini, Pak, utang saya terlalu banyak, masalah saya terlalu berat. Kayak sudah tidak bisa hidup untuk besok, kan gitu kan? Padahal dia tetap hidup kan? Siapa yang membuat dia hidup? Ya tidak tahu juga. Yang penting dia tetap hidup. Nah, kadang-kadang itu ada masa rezeki datang. Rezeki datang itulah yang kita hitung dengan tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Yang pertama, apa yang kita punya? Bukan berapa besar yang saudara miliki hari ini, tapi apa yang saudara pegang hari ini. Pertanggungjawabkan semua uang, semua waktu, semua boleh saya katakan kehidupan kita. Kenapa saya katakan ini penting? Saya ingat sekali Bapak Ibu, saya punya pabrik obat, hari ini 3 pabrik obat. Modal saya pertama kali buat pabrik obat cuma 50.000. 50.000 uang besar atau kecil? 50.000 ini tahun 2007. Besar atau kecil kira-kira waktu itu? Paling kalau anggap 100.000 lah hari ini, betul kan? Kita jadikan 50.000 ini sebagai apa? Sebagai yang kita sebut nomor 2 adalah benih. Saudara tahu pohon jati yang besar? Benihnya seberapa? Kecil. Saudara tahu semua pohon-pohon ini benihnya kecil. Tidak ada pohon jati ditanam benihnya 1 kilo, tidak ada. Semua kecil. Apa yang membuat besar? Organik. Waktu. Benih ini apa contohnya? Saya kasih contoh. Siapa yang mau jadi bupati? Fair. Ada enggak yang punya cita-cita mau jadi bupati? Kalau ada boleh, jadi bupati yang benar. Jangan jadi bupati yang cari uang, tapi jadi bupati yang memberi uang. Saya kasih contoh. Kalau ada, saya pernah ngajari ini konsepnya. Tahu benih jagung? Yang komposit tahu? Jagung komposit itu jagung lokal. Di tempat Bapak Ibu ada enggak jagung lokalnya? Langka ya. Jagung lokal itu bisa jagung ketan, jagung yang warna putih, jagung Madura yang pendek itu ya, itu jagung lokal. Kalau jagung merpati, tahu jagung merpati?
Itu kan jagung lokal, harganya sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, kalau saya berkata ke pemimpin-pemimpin, kalau mau jadi cuman bupati, modal jagung 1 kilo, itu sudah bisa jadi bupati. Saya tunjukkan kuasanya benih. Saya nyebutnya miracle of seed. Mujizat dari sebuah benih. Ini konsepnya. Seandainya saya punya benih 1 kilo. Tahu jagung? Pernah ngitung tongkol jagung isinya berapa? 1 tongkol jagung yang paling jelek itu isinya 100. Yang paling bagus hibrida 600. Jadi kalau orang nanam jagung, 1 kilo benih itu kalau hibrida keluarnya 600 kilo. Kalau benih jelek, 1 kilo keluarnya 100 kilo. Itu tidak pakai ilmu apa-apa. Kalau saudara seandainya saya tidak usah 600 kilo deh. Saya cuman 100 kilo saja. Pakai benih terjelek. Saya tunjukkan. Orang kan selalu kepengen benih terbagus gitu kan. Kepengen buah terbesar gitu kan. Kepengen cabai penuh buahnya gitu kan. Saya tunjukkan, bukan itu goalnya. Bukan itu goalnya. Seandainya saya cuma pakai benih 1 kilo keluar cuma 100. Dengan kata produksi terendah. Di bawah itu tidak ada. Seandainya 1 jadi 100. Saudara tahu enggak tanaman jagung ada yang tinggi, ada yang pendek enggak kira-kira? Ada ya? Cari yang tinggi-tinggi ambil untuk benih lagi. Saya ulangi, cari yang tinggi-tinggi ambil untuk benih. Itu pembibitan namanya. Kita anggap aja ada 10%. 10% kali ini ada 100 Bapak, ada 10 Bapak Ibu. 10 kilo. Tahun pertama, seandainya saya bukan ngitung 1 tahun panen 2 kali ya. 1 tahun panen cuma sekali. Ini saya ngajar ini di Sumba waktu itu. Kenapa saya harus ngomong 1 tahun cuma 1 kali? Di sana hujannya sekali setahun, tanahnya batu, nanamnya susahnya minta ampun. Saya ambil cuma 10 kilo untuk benih kembali. Tahun kedua benih yang saya tanam 10 kilo. Menghasilkan berapa kilo berarti? 1000 ya. 1000 sama, saya ambil 100 kilo. 100 kilo di sini. 10.000 apa 100, jadi berapa ini? Kali 100? 10.000 toh? Betul ya? 10.000 ini jadi 1.000, ini ketemu 100.000. Ini ketemu 10.000, ini ketemu berapa tahun kita bisa produksi 1.000 ton? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau seandainya 6 tahun kita lakukan. 10.000 ton. Kira-kira bukan 1 kabupaten yang kita tanam ini sudah? Ini yang akan saya lakukan tahun ini. Di dalam konsep pertanian syariah. Paham maksud saya? Untuk mencapai produksi 10.000 ton, saya cuma butuh waktu 6 tahun. Itu kalau tanamnya setahun sekali. Kalau tanamnya setahun 2 kali, berarti cuma butuh berapa? 3 tahun. Artinya apa? Halo? Bukan berapa banyak uang saudara, tapi berapa yakin saudara hidup. Berapa yakin saudara menghidupi pertanian. Teori ini juga saya ambil sebagian dari teorinya yang punya Ford, yang punya pabrik Ford. Kalau di sini apa? United Nation ya, apa? Tidak tahu saya. Kalau mobil Ford itu apa kalau di sini? Enggak, yang dealernya itu apa lupa saya namanya. Nah, Ford itu menggunakan teori gandum.
tapi saya pakai teori jagung. Teori ini benar Bapak Ibu, dan inilah satu-satunya cara untuk kita nanti bisa membuat benih-benih unggul. Sama, bukan hanya jagung. Saudara di 1005 tadi Pak KB sampaikan kan ada sayur, betul kan? Pertama saudara benih sayur. Sayur di dalam konsep 1005 itu ada lagu Jawa Bapak Ibu. Namanya entik, tahu bilang entit gitu ya. Jadi ada orang miskin. Dia enggak punya uang. Dia enggak punya apa-apa. Akhirnya dia kepingin beli benih. Anggap aja benih bayam. Sehingga dia cuma uang kecil, dia cuma pembeli penjualnya bilang berapa banyak benihnya karena uangnya terlalu kecil. Saya ulangi, karena uangnya terlalu kecil sehingga tidak bisa ditimbang. Sampai sama yang jual gimana caranya, tangannya disuruh masukkan mulut terus dimancapkan di benih, dan benih yang ikut itulah yang dia beli. Banyak atau sedikit? Sedikit. Karena sedikit kira-kira diopeni dengan baik tidak? Karena ini berharga. Berharga itu kembali ke satu kata, tanggung jawab. Karena sedikit dia mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Yang dikatakan rezeki datang, tahu-tahu ada putri raja lewat. Terus dia tanya, ini tanamannya siapa? Ketika itu dia tanamannya bagus, dan disitulah mulai perubahan. Akhirnya dia bisa menjadi raja. Banyak orang selalu menganggap sepele tentang perkara ini. Tetapi percayalah, siapa yang betul-betul setia, tanggung jawab, melakukan dari perkara-perkara kecil, dia akan mendapatkan perkara-perkara yang besar. Saya dulu hidup saya cari uang Bapak Ibu. Saya gagal 18 kali. Kenapa saya gagal? Karena saya gagal karena saya mencari uang. Ketika saya sudah berhenti, saya tidak mau cari uang. Saya berhenti mencari uang tahun 2010. Kenapa saya katakan saya berhenti cari uang tahun 2010? Setelah saya punya kambing dari 1 ekor setahun sudah jadi 400 ekor. Mati dalam waktu 2 minggu. Saya itu sudah tidak bisa berdiri. Saya sudah putus asa. Saya betul-betul menguatkan hati saya berdoa. Supaya apa? Saya masih mau ngajar pertanian. Saya ngajar pertama kali Pak KB tahun 2013 itu hati saya deg-degan sekali. Tahu apa kata-kata dalam hati saya bilang begini, kalau ke Tuhan ya. Saya bilang begini, Tuhan siapa orang yang tak ajak rugi, siapa orang yang mau tak ajak mati. Fair. Karena apa? Pengalaman saya tidak berhasil di sana. Sudah punya kambing 400, sudah banyak betul kan? Dari 1 itu perjuangan enggak kira-kira? Begitu sudah 400 tahu-tahu mati Bapak Ibu. Putus asa enggak kira-kira kalau nyenengan? Apa yang digoyang dari hidup saya? Yang pertama, bertani bukan bisnis. Beternak bukan bisnis. Beternak, bertani adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk siapa? Ini hasil doa saya. Ketika saya mau membuka kelas pelatihan. Kelas pelatihan ini sebenarnya minta maaf. Sebelum saya terima kelas pelatihan, saya jadikan kos-kosan semuanya kamarnya. Yang kos itu bidan-bidan. Yang keren dalam 1 hari semua WC mampet. Saya sampai akhirnya ternyata kerja kos-kosan itu susahnya minta ampun. Akhirnya bongkar semua WC Pak. Enggak tahu kamar berapa yang pertama dulu, saya lupa ya. Di Mojokerto itu kamar berapa Pak KB, saya lupa. Kamar yang di Mojokerto dulu kamar berapa, saya lupa. 6. Yang 12 kamar. Macet semua. Kenapa kok begitu? Karena saya kepengen lari. Kayak ceritanya Nabi Yunus lah. Kalau boleh lari, saya kepingin lari sebenarnya. Fair, jujur. Kenapa? Ngajar pertanian itu bebannya minta ampun. Karena apa? Saya tahu susahnya. Begitu tahun 2010
Saya cuma bisa duduk, setiap hari saya bangun, saya duduk di samping tempat tidur, saya nangis. Berhari-hari sampai berbulan-bulan. Apa yang menjadi beban? Saya sudah ngajari lebih dari 1000 desa. Saya ngajari orang lebih dari 100.000 orang lebih tentang ternak kambing. Kemudian kambing saya mati dan kambing mereka juga mati sebenarnya. Waktu itu ada wabah. Itu yang membuat saya beban mental. Tetapi saya cuma diingatkan satu kata. Anak cucu kita masih makan. Anak cucu kita itu masih perlu makan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Mulai hari itu doa saya berubah. Mulai hari itu saya tidak pernah berdoa minta rezeki. Mulai hari itu doa saya cuma satu. Gusti Tuhan, saya minta tolong kuatkan saya melakukan tugas ini. Cuman itu saja doa saya. Karena secara jujur saya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Impossible. Saudara pernah tahu yang salah satu konten saya yang mengatakan pertanian itu seperti melewati jalan Shirathul Mustaqim? Pernah tahu? Sangat amat sulit. Bahkan impossible. Kenapa saya katakan impossible? Coba ya, nanti ingat baik-baik. Kalau saudara sudah punya kambing 1000 ekor, terus saudara berkata, oh tenanglah jiwaku, kambingku 1000 ekor, percayalah sebentar lagi mati semua. Karena apa? Gusti Allah itu pencemburu, saudara. Dia tidak mau kita tergantung ke kambing. Paham maksud saya? Jadi buang satu kata, kita bukan bekerja karena profit, kita bekerja karena melakukan yang benar. Setuju? Oke, saya lanjutkan. Teorinya terlalu mudah, tapi dasar ini harus kuat dulu. Kalau tidak gitu percuma, nanti belum tentu saudara kuat seperti saya. Ketika sudah punya kambing ratusan atau ribuan, tahu-tahu mati, saudara putus asa. Punya ayam ribuan mati, tahu-tahu putus asa. Jangan. Pikirkan ke depan. Ada satu kata begini. Kita hidup berdasarkan dengan tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, percayalah iman kita goncang. Bolehlah awal-awal kepengen selamat dulu, kepengen punya rezeki dulu, kepengen cukup dulu, kepengen punya rumah dulu. Boleh di awal-awal. Tapi setelah saudara nanti sudah masuk, sudah jalan, rubah konsepnya. Saya kepengen hidup berarti bagi banyak orang. Saya kepengen bermakna bagi banyak orang. Karena apa? Yang kita lakukan adalah STNJ. Save the next generation. Untuk siapa kita siapkan ini? Untuk generasi ke depan. Tadi Pak, anak-anak kita mau makan apa? Ini saya kaget ketika Pak Jokowi mau bilang impor beras 1 juta ton dari China. Ini betul-betul saya kaget. Wong 2-3 bulan lalu dia cerita ke India ndak ada beras, Vietnam ndak ada beras, Thailand ndak ada beras, tahu-tahu ada beras 1 juta ton dari China. Saya takutnya nanti dicampuri dengan beras sintetis. Fair? Kenapa ini harus diturunkan? Karena harga akan mahal. Petani sendiri juga ndak siap. Karena itu kalau kita ndak mau negara impor, saya kepengen jenengan-jenengan yang akan merubah supaya petani bisa mandiri. Setuju? Oke. Kemudian yang ketiga, apa sih yang paling penting lagi selain teori dari apa yang kita punya, terus kita berkonsep seperti benih. Yang ketiga, yang paling penting, dan ini akan menjadi jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Kita menjadikan petani kita adalah hidup itu adalah organik. Hidup itu adalah bertumbuh. Hidup itu bergerak ke atas. Bukan mati. Bukan stagnan. Hari ini kondisi pertanian di Indonesia mati Bapak Ibu. Kenapa saya katakan mati? Pupuk tidak ada, teriak-teriak minta ampun. Betul kan? Harga murah teriak-teriak minta ampun. Coba bayangkan. Kalau kita lihat konsep ini, kita melihat seperti bayi.
Tahu bayi ya? Diminta makan nangis, minta apa nangis. Padahal mereka minta yang dia tidak tahu yang dia minta. Coba bayangkan, seandainya minta pupuk, pupuk kasih harga murah, jangan murah, kasih gratis semua petani. Apakah petani untung? Belum tentu. Kasih harga setinggi-tingginya, apakah petani untung? Belum tentu. Coba bayangkan, kalau harga beras 20.000, kira-kira harga yang lain ini ikut naik enggak kira-kira? Naik. Akhirnya ketemu dengan satu kata, cukup. Paham maksud saya di sini? Seandainya harga cabai naik semua, itu bukan naiknya cabai, Pak. Berubahnya nilai rupiah. Tidak penting di sana. Karena itu saya bilang kalau petani minta harga pupuk murah, jangan murah, dikasih gratis pun belum tentu untung. Kepengen harga mahal, dikasih mahal pun juga belum tentu jadi orang kaya. Karena percayalah, coba saya kasih contoh. Jagung dibeli harga 10.000, petani seneng enggak kira-kira? Seneng. Jagungnya untuk apa? Pakan ayam. Ayamnya yang biasa harga 20, gara-gara jagungnya 10.000, berubah jadi 50.000. Telurnya yang biasa 20 jadi 50.000. Jadi akhirnya pendapatan petani cuman ya itu-itu saja. Tidak berubah apa-apa. Karena itu kata hidup kita menyadari menjadi dewasa. Supaya apa? Kalau orang dewasa itu bisa mikir. Kalau orang dewasa itu bisa bijaksana. Artinya apa? Dengan 3 hal ini, kita akan buat satu konsep bertani yang bagus. Tadi yang seperti Pak KB bilang, dengan harga yang murah. Kalau selama ini orang kepengen berlomba-lomba harga mahal, betul? Kalau saya berlomba-lomba harga murah. Setuju mana kira-kira? Saudara kepengen berlomba-lomba harga mahal atau berlomba-lomba harga murah? Kenapa kok harga murah, Pak? Amal. Siapa yang memberi, dia akan menerima. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Saya minta tolong, kalau kepengen punya uang banyak, taburlah uang. Loh Pak, saya tidak punya uang masalahnya. Karena tidak punya uang, ya produksi dulu, taburkan apa yang kita punya. Saya dulu saudara jual kangkung, orangnya panen sendiri, 1 meter persegi dihargai cuma 5.000 rupiah. Itu dapatnya setengah karung. Murah kan? Seneng enggak yang beli? Seneng. Coba bayangkan, kalau saudara kepengen jadi pedagang, pedagang yang laris, jualannya banyak, harga yang mahal atau harga yang murah? Harga yang murah. Loh Pak, nanti yang lain-lain marah. Enggak apa-apa, bilang saya lagi amal. Saya lagi baik bagi-bagi rezeki. Betul enggak kira-kira? Loh Pak, nanti kita enggak hidup. Hidup. Mulai tahun 2010 sampai hari ini, kalau saya ditanya orang, pekerjaan saya apa? Menghabiskan uang. Tapi saya tambahi, menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Kenapa uang saya tidak pernah habis? Saudara tidak mau tahu uang saya dari mana sumbernya? Kenapa uang saya tidak bisa habis? Begini ceritanya. Ketika saya punya uang 10 juta, saya tabur. Taburnya bukan saya kasih-kasihkan uang percuma, saudara. Tidak. Karena saya harus bertanggung jawab dengan uang saya. Saya buatkan kebun, saya ngasih orang di sini 1. Menghasilkan, betul kan? Menghasilkan sedikit. Besok punya uang lagi, saya buat lagi 1. Besok lagi punya lagi, buat lagi 1. Seperti itu yang saya lakukan. Kira-kira berarti banyak enggak sumber saya? Banyak. Kalau sumbernya banyak, tambah habis atau enggak kira-kira? Enggak bisa habis. Semuanya slogannya sama, jual yang murah. Kalau semua jual yang murah, berarti kita akan menjadi pemimpin. Anak-anak muda, masih muda itu 1 itu siapa? Si kemarin masih 26. Usia berapa Pak? Oh sudah 37. Yang lebih muda di bawah 30 ada lagi enggak yang mau nyalon bupati gitu loh. Tapi kaya dulu gitu ya. 17 tahun lebihnya. Nah, dari cara inilah Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi besar.
Nah, 1005 ini punya saudara sendiri dulu satu. Apa yang saudara lakukan? Panggil orang, datang, ajari, datang, ajari, datang, ajari. Setelah pinter, ayam saudara kan tidak mungkin penuh, tidak akan cukup tempat saudara. Mulai bagikan. Loh Pak, kalau ditipu, alhamdulillah, gitu aja tidak apa-apa. Wong yang modalnya masih ada. Buat enjoy. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ini akan mengubah hidup saudara. Sumber dana saya dari herbal, terus terang. Herbal itu pendapatan terbesar saya selain dari pertanian. Saya mau katakan jujur, saya punya pabrik obat. Kalau saudara dengar di radio kan sudah sering tahu ya. Hanya saya satu-satunya pabrik obat yang punya obat, tapi menyuruh orang buat sendiri obatnya. Konyol tidak saya sebagai pabrik obat? Saya ulangi dulu, saya pabrik obat, betul ya? Tugas saya harusnya jual obat. Semua pasien, kalau saudara lihat di sana, saya kasih tahu bahan-bahan obat saya. Saya suruh membuat sendiri-sendiri. Kalau bisa, kalau mau. Kenapa saya harus membuat begitu? Saya mau katakan jujur. Belum tentu semua orang punya uang untuk membeli obat, setuju? Tetapi kadang-kadang orang itu tidak punya uang untuk membeli obat, tapi bahan-bahan yang saya sampaikan ternyata ada di sekelilingnya. Akhirnya mereka membuat obat sendiri dan menjadi sembuh. Dan itu ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Yang keren satu. Berarti saya orang pintar atau orang bodoh? Kalau secara bisnis? Saya orang bodoh menurut dunia. Tapi saudara tahu enggak, ketika suatu hari saya ketemu dengan pasien-pasien tadi yang sudah sembuh dengan buat obat sendiri-sendiri. Saudara tahu apa kata mereka? Pak, saya terima kasih, saya sudah sembuh, saya buat rebusan ini, rebusan ini, rebusan ini. Sekarang saya sudah baik semuanya. Tapi, ada tapinya di belakang. Sekarang penyakit saya tinggal ini Pak, boleh enggak saya beli obat? Gitu. Akhirnya ternyata di ujung-ujungnya setelah sekian tahun mereka beli juga. Paham maksud saya? Nah, itulah yang namanya rezeki. Saudara kepengen mengejar uang atau dikejar uang? Kita berubah mulai hari ini, setuju? Oke, sekarang masuk ke materi. Paham untuk teori dasar ya? Jangan takut, ini direkam, nanti saudara bisa minta rekaman langsung, biar tidak usah pakai kuota lagi. Boleh minta rekaman ya. Ini jam berapa ya? Saya ini kalau kadang ngomong lupa. Jam berapa? Kurang enggak apa-apa. Saya sudah lapar atau belum ini? Tadi yang barusan makan tadi ini. Pak Watro coba dicek Pak, siap belum Pak makanan Pak? Saya tambah setengah jam ya nanti, 12:30 ya. Mas Warno tar ini lepas nanti ya. Enggak apa-apa, saya bisa tulis dulu bisa. Kita ngomong tentang pertanian. Pertanian itu butuh 3 hal pokok yang kita sebutnya dengan nama 3 pilar di dalam pertanian. Nomor 1 adalah benih, yang kedua adalah pupuk, dan yang ketiga adalah manajemen. Untuk benih, yang pertama, tadi yang sudah saya sampaikan di dalam jagung, jagung itu tidak semua rata, ada beberapa yang bagus. Nanti coba saudara lihat di bawah ya, ini karena kekeringan, semua tanaman boleh benih pertama. Setelah itu carilah benih-benih yang bagus, biarkan dia jadi besar. Contoh, seandainya saya tanam bedengan bayam. Bayam ini rata begini, atau ada yang naik turun. Yang terbaik pilih. Mungkin dalam satu bedeng cukuplah 1 atau 2 di sini. Kemudian untuk apa itu dibiarkan? Itu sebagai calon benih. Itu di dalam mandiri benih. Kemudian setelah saudara dapatkan ini, saudara jemur. Setelah jemur kan harus disimpan supaya dia tidak mati. Cara nyimpen terbagus bagaimana untuk benih?
carikan bedak. Bedak gatal itu loh saudara, Bapak Ibu ya. Tahu bedak gatal? Terserah mereknya apa, pokoknya bedak gatal. Bedak gatal itu bedak yang mengandung anti jamur, anti bakteri. Jadi benih tadi dimasukkan bedak, baru masukkan dalam, bukan plastik, terbagus adalah amplop, kertas. Tujuannya dia bisa menyerap air. Benih apapun. Paham di sini? Terus yang kedua, carilah benih-benih, kalau boleh saya sarankan, benih-benih unggul ini kita dapatkan secara mandiri. Makanya nanti saya minta tolong buat grup. Di grup ini tetap ada lah komunikasi, siapa yang punya benih ini saling barter. Karena apa? Benih ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pupuk. Besok kita akan belajar 7 macam pupuk. 7 macam pupuk itu nomor 1 adalah kompos, cair dan padat, kompos NPK ya. Yang kedua kita belajar tentang kompos horti. Kompos NPK cair dan padat ini kita gunakan untuk tanaman-tanaman padi, sayur, dan tanaman-tanaman pertumbuhan. Ini untuk buah kurang, kecuali untuk padi karena bahan utamanya adalah sekam. Kemudian yang kedua kita buatkan kompos untuk horti. Horti ini cabai, terong, tomat, pohon-pohon yang berbuah, apokat, jeruk, semangka, melon, itu dari horti. Besok saudara akan lihat ke tempat produksi, tapi kita juga praktek di sini. Hari ini mungkin kita praktek supaya besok bisa ke lahan ya, nanti kita coba atur lah enaknya gimana. Kemudian yang ketiga, yang kita pelajari ini yang paling penting dicari banyak orang, namanya pembenah tanah. Sekarang saya akan jelaskan tentang pembenah tanah dulu. Pembenah tanah ini dibutuhkan banyak orang Bapak Ibu Saudara, karena tanah kita hari ini sedang sakit. Kenapa tanah yang kita gunakan untuk pembenah tanah ini adalah dari lokal, tidak boleh dari daerah lain. Karena kita butuh bakteri lokal. Begini ceritanya, konsepnya bakteri. Kalau saudara lihat tanah tandus, ini tanah tandus. Ciri-ciri tanah tandus apa? Keras. Yang kedua apa lagi? Kalau kena air dia cepat habis atau dia tergenang rata-rata? Tergenang, tidak bisa bergerak. Terus kalau diinjek itu bukan hakalis, tapi dia melawan. Itu tanah yang tandus. Nah, di dalam tanah tandus ini ada bakterinya enggak kira-kira? Di sini ada bakteri jahat atau kita nyebutnya negatif dan positif. Tapi tanah ini adalah memang aslinya. Negatif karena terlalu banyak kimia di dalamnya. Nah, ketika kita membuat pembenah tanah, kita ambil dulu yang namanya dari bawah pohon bambu ya. Ini asam apa namanya? Asam humat, betul ya? Nah, nitrobakter seperti itu. Ini kita ambil, ini juga kita ambil. Saudara tidak bisa cuma gunakan nitrobakter untuk memulihkan tanah, tidak bisa. Nitrobakter ini harus kita perangkan dulu dengan yang ini. Itu ditabung reaksi. Diperangkan dulu. Kira-kira menang mana? Kalau baik, tanah baik dan negatif. Kira-kira menang mana? Ayo, ini logika catur. Tanah kita rusak, oke, setuju? Ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, kemudian kita tambah dengan bakteri baik di sini. Kira-kira menang mana kalau perang ini sudah? Baik. Yang jahat ini jadi apa? Bukan jadi baik, dia dimakan oleh yang baik. Akhirnya di sini bakterinya berubah enggak kira-kira? Berubah.
bakteri baiknya yang ini seandainya cuma nilainya 10, ini nilainya 10, berarti ini 10A, ini 10B. Berarti muncul bakteri baru namanya 10A plus 10B. Yang membernahkan tanah saudara bakteri mana kira-kira? Bakteri lokalnya. Bakteri yang kita kasih dari nitrobakter ini cuma membantu saja. Ini konsepnya dari mana? Ini saya kasih tahu konsepnya di dalam kesehatan manusia. Ada yang pernah sakit diabetes di sini? Tidak ada, yang masih sehat semua. Oh ada ya, ada satu. Baik. Bapak kok bisa sakit diabetes? Oh, ini yang disalahkan keturunan. Dulu pernah sakit diabetes enggak Pak? Waktu muda dulu sakit enggak? Loh, dulu enggak kan berarti bukan keturunan Pak. Kalau keturunan kan dari bayi sudah keturunan kan gitu kan. Dulu tidak kok. Paling sakit umur-umur 40, 50-an gitu aja toh Pak. Berarti umur 30 masih sehat Pak. Masih sehat. Apa yang menyebabkan umur 40 kok baru sakit atau umur 50 baru sakit? Bukan makanan juga. Begini loh ceritanya. Tubuh manusia ini ada dua juga. Kalau orang sehat, makan apapun is okay. Yang muda-muda itu kasih makan daging 1 kilo oke. Tapi kalau yang tua kasih makan daging 1 kilo, pulang dari sini kakinya diseret. Kolesterol, asam urat, betul kan? Loh kenapa yang muda tidak? Kok yang tua kok sakit? Ada yang kurang. Apa yang kurang? Begini, ini namanya enzim. Enzim pangkal kita habis. Untuk apa? Untuk melawan yang negatif ini. Saya ulangi. Enzim pangkal kita habis untuk melawan yang negatif dari tubuh kita. Orang pernah minum alkohol. Pertama kali minum alkohol enggak ada yang orang bilang enak Bapak Ibu. Panas, pahit katanya, enggak mau akhirnya. Tapi kalau terus-menerus minum alkohol, jadi kecanduan tidak? Jadi kecanduan. Tubuhnya kok bisa terima? Karena dia berkorban banyak. Enzim pangkal dihabiskan. Makanya orang yang minum alkohol dalam waktu yang lama, livernya pasti kena. Kenapa kok livernya pasti kena? Karena enzimnya sudah habis untuk ngobati di awal. Sama dengan tanah. Di tubuh kita itu ada bakteri baik itu 30%. Ini baik. Jahat 30%, netral ada 40%. Ketika saudara stres, yang ini netral jadi negatif. Jadi tubuh kita langsung cepat tua. Kalau saudara bahagia, yang netral jadi positif. Kita awet muda. Kalau saudara terlalu banyak makan yang tidak sehat, yang netral jadi negatif. Jadi tubuh kita mengalami penurunan. Tetapi kalau kita makanannya bagus, yang netral menjadi positif. Sehingga kita selalu menang. Karena itu sebenarnya kunci supaya manusia tidak perlu sakit cuma satu. Jangan mau sakit. Saya ulangi lagi. Kunci supaya orang tidak sakit adalah jangan mau sakit. Percaya enggak kalau saya katakan jangan mau sakit? Perusahaan saya, semuanya ada peraturan. Dilarang sakit. Betul ya Pak KB ya? Kenapa ada peraturan dilarang sakit? Sakit itu datang karena kita undang. Siapa yang pernah sakit flu? Semua. Sebelum sakit flu ada tanda-tandanya tidak? Apa tanda-tanda pertama kali? Bersin, ngantuk, capek, betul enggak? Tubuh mintanya apa? Tidur. Saudara tidur atau tidak? Nah, itu berarti mau sakit. Kalau saudara mau sakit, loh ini sudah ketok-ketok pintu ini. Jangan mau. Apa yang dilakukan? Tubuh tahu kebutuhannya. Wah ini tubuh kok merasa capek, berat, ngantuk, tidur dulu, makan yang banyak. Besok enggak jadi sakit. Tubuh itu sudah sakti Bapak Ibu, tidak usah saudara ajari kok. Percayalah, ikuti gerakan tubuh sudah tahu. Itu sama dengan ilmu tanah. Jadi untuk memulihkan dari tanah rusak ke tanah baik itu mudah.
Sangat mudah. Cuman butuh waktu. Optimal berapa lama? 3 tahun. Optimal. Jadi kalau tanah yang menggunakan full organik 3 tahun, ditanami apapun bagus. Kalau di traktor, tanah itu gembur. Kalau kena air, tanah itu kalis kayak oli. Itu ciri-cirinya. Kalau dimakan rasanya gurih. Coba kapan-kapan ke hutan ngicipi rasanya tanah di hutan gimana. Kalau saudara tanah-tanah yang rusak, saudara makan rasanya pahit dan asam. Tapi kalau tanah yang subur rasanya gurih. Loh iya, saya ini hobi makan tanah. Dimanapun saya jalan pasti tanah. Makan kadang-kadang sedikit sih. Bukan 1 sendok loh ya, cuma dicelup, dijilat gitu aja. Gimana Pak? Ampo ya, untuk masak daun pepaya Pak ya. Ampo itu rasanya gurih kan Pak? Gurih asin, betul kan? Dulu, itu dulu Pak. Kalau sekarang coba, kecut atau pahit? Masih asin? Pinggir pantai berarti, bukan? Di gunung ya? Oh gitu ya. Oke, berarti tanah endut dalam berarti ya. Iya. Yuyunya aja ndak ada. Oke, sampai di sini paham dulu kira-kira untuk pembenah tanah. Nanti kita akan praktek cara membuatnya. Jadi kalau saudara ditanya orang kenapa tanah dikasih pembenah tanah ini bisa subur, karena satu, saudara mengambil bakteri lokalnya. Saudara dengan tambah dengan asam humat, ini sudah bisa. Begitu. Kalau ada orang tanya, katalisnya di mana Pak? Itu saya tidak ngomong katalis dulu, nanti katalis dipraktek saja. Soalnya ini kan di-upload nanti. Nanti saya itu gergeten saudara, saya dianggap promosi katalis gitu, itu saya gergeten. Saya harus ngomong apa kan? Padahal saya tidak kepingin jualannya. Saya tidak kepingin jualannya. Saya kepingin saudara berhasil. Itu saja. Oke, konsep ini paham, pembenah tanah? Jadi bagaimana tanah itu akhirnya bisa pulih menjadi subur, karena saudara ngambil bakteri dari tanah saudara. Saudara tambah dengan tanah yang bagus dari humus. Kemudian saudara campur, ditambah dengan bahan-bahan nanti ada dedak dan sebagainya untuk bakteri. Kalau saudara lengkap dengan produk dengan katalis, itu katalis kita campur dengan hormon. Nah, tujuannya apa? Sehingga tanah akhirnya berubah menjadi positif. Yang dikejar orang pH Pak. pH kita rata-rata di bawah 5. Bagaimana pH kita menjadi 6 atau 7? Banyak orang menggunakan dolomit. Banyak orang menggunakan lagi H2O2. Banyak orang menggunakan lagi soda api hari-hari ini. Yang paling murah-murah gunakan soda api. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pH. Percayalah, itu bukan solusi. Di pertanian bukan perlu instan. Di pertanian butuh proses. Nah, dengan cara ini, saudara semprot hari ini saudara, satu panenan saudara kan bagus. Cuman minta maaf, semprotnya masih pertanam. Paham maksud saya? Mau tanam, disemprot, mau tanam, disemprot. Nanti kalau sudah subur, enggak perlu lagi. Paham di sini? Mudah atau susah? Belum praktek ya, nanti praktek. Tenang saja. Oke, terus yang ketiga manajemen. Yang 1005, yang masnya juga tadi ya. Begini, tanpa manajemen pertanian, petani tidak bisa hidup. Saya ulangi. Tanpa belajar manajemen pertanian, petani tidak bisa hidup. Karena itu di YouTube saya berani katakan, satu-satunya cara untuk penyelamatan petani Indonesia adalah belajar manajemen pertanian. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen pertanian? Manajemen pertanian itu melingkupi yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah market. Manajemen terdiri dari dua ini. Produksinya berkala. Tidak boleh produksi ketemu dengan panen raya. Kapan beras harganya murah? Panen raya. Kalau tidak ada panen raya, harganya beras mahal atau murah? Mahal terus, stabil.
Tengkulak tidak bisa main. Karena apa? Terjadi yang disebut dengan harga pasar. Sayur Bapak Ibu mahal kapan? Ketika tidak ada barang. Cabai ketika tidak ada barang mahal. Tomat tidak ada barang mahal. Tapi kalau panennya bareng semuanya, kira-kira apa yang terjadi? Harganya murah. Karena itu petani harus disadarkan tentang hal ini. Karena kita tidak setiap hari makan cabai. Makan cabai itu berapa banyak sih coba saudara satu keluarga itu? 10 biji cukup enggak kira-kira sehari? Cukup. Seandainya setiap rumah punya nanti namanya keyhole garden. Tanaman cabai yang cuma 5 pohon, 10 pohon aja setiap 2 bulan sekali tanam. Enggak ada orang beli cabai kok. Makanya jangan lagi bertanya ke saya, Pak, supaya cepat kaya tanam cabai. Itu saudara ngomong begitu. Yang lain ngomong begitu enggak kira-kira? Sama. Yang lainnya ngomong lagi enggak begitu? Sama. Ada 1000 orang terus tanamnya bareng lagi. Panen raya. Harganya terjun bebas. Kalau mau tanam, kapan waktunya? Cari masa yang paling sulit, enggak ada orang tanam. Itu keren. Bagaimana caranya? Manajemen produksi. Tadi yang dari Riau, siap ya nanti praktekkan, tidak usah banyak-banyak. Konsep begini, saya punya teman Bapak Ibu, mulai saya kuliah, saya ini petani. Saya sama teman saya itu tanam tidak banyak, tanam semangka, tahu semangka ya, setiap hari 100 pohon. Jadi kalau panen itu sekitar, anggaplah 2 ton setiap hari. Jualnya cuma 1 kios loh. Tapi kalau karena kita setiap hari produksi semangka, akhirnya orang tahunya kita itu petani semangka. Hari ini teman saya tetap melanjutkan, katanya sekarang per hari sudah 4 hektar. Dulu ketika sama-sama kuliah sehari cuma tanam 100 pohon. 100 pohon itu cuma 2, jaraknya kan 5 meter ke sini ya. Terus jadi 100 itu cuma berarti 200 meter kali 5, 1000 meter per hari. Nah, itu membuat apa? Membuat kita menjadi pintar. Terus yang kedua, loh Pak, kalau musim-musim hujan kan susah tanam semangka. Ya jangan tanam di tanah, tanam di polybag. Pak, supaya tidak kena hujan jadi tutupi. Gitu aja kok repot. Yang ditutupi bukan semangkanya loh ya, yang ditutupi tanahnya saja. Polybagnya itu loh jangan tutupi. Tutupinya gimana Pak supaya air hujan tetap masuk? Ya jangan ditutup dengan plastik, tutup pakai daun, apa yang kira-kira air masih bisa masuk tapi tidak banyak, daun kelapa. Jadi pertanian itu simple. Saya bisa ngajari saudara jadi orang kaya cepat, bisa. Tapi saya minta maaf, saya tidak ikut jadi tukang ngedum rezeki. Paham maksud saya ya? Oke, kita makan siang dulu, kita lanjut kelas sebentar, nanti kita akan praktek.